Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ala nikmatillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada yang terhormat Bapak Bowo di PPL Wilayah Desa Buku, Manasari, pada Bapak Insinyur Masuri Bahro selaku penasehat daripada kelompok tani Sudirman, Bapak-bapak anggota kelompok tani sumber pangan yang menghormati, bahwa siang hari ini ya, alhamdulillah kita bisa hadir dalam rangka acara penyuluhan desain pemberdayaan kelompok tani sumber pangan. Dan monggo nanti kita ikuti bersama apa yang nanti disampaikan oleh penyuluh, baik ya, nanti itu kita nanti biar bisa mengaplikasikan dengan seksama dan baik. Dan untuk itu, untuk acara penyuluhan desain pemberdayaan kelompok tani sumber pangan kepada Bapak Bowo Sri Priyanto, Pak Pro dan Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati pengurus kelompok tani sumber pangan Desa Duku, Kecamatan Wanasari, yang kami hormati Bapak Masuri Bahro sebagai pimpinan juga kelompok tani sumber pangan Desa Duku ini. Pada kesempatan hari ini, sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Iman selaku ketua, bahwa kami punya tugas yaitu memberikan penyuluhan kepada bapak-bapak semua, pemberdayaan kelompok, utamanya dengan materi yang akan kami sampaikan adalah penggunaan pupuk organik dan cara membuat pupuk organik. Jadi dulu kita pernah mengadakan survei, ternyata dari sumber pangan ini hampir 50% sudah menggunakan pupuk organik, namun belum semuanya menggunakan, sehingga kami perlu menyampaikan kembali untuk memberikan kepada bapak-bapak semua terkait dengan materi pupuk organik dan bagaimana cara membuat pupuk organik yang mudah, murah, dan cepat, dan semoga nanti bisa segera diaplikasikan di lahan pertanian kita. Jadi pupuk organik itu ada dua, Pak, ya, garis besarnya, itu pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Sementara bapak-bapak semua itu menggunakannya baru yang rata-rata, dari kami itu menggunakannya yang cair, tidak salah, ya, tapi yang padat masih biarkan. Padahal kalau tujuannya untuk memperbaiki kondisi tanah yang masih yang sudah kurus, biar bagus ya, baik sifat fisik, kimia, dan untuk tanahnya itu biar bagus, itu harus pakai yang organik padat, Pak. Kalau hanya organik cair nggak bisa, karena organik cair itu diaplikasikan lewat tanaman daun, ya, proses, sehingga itu hanya memberikan nutrisi. Tapi kalau tujuannya untuk memperbaiki tanahnya, ya harus dengan pupuk organik padat. Banyak sekali jenisnya, ada kompos, ada pupuk kandang, ada serasa, ada serasa itu kayak jerami itu, Pak. Jerami sisa-sisa tanaman itu dikembalikan ke lahan, jangan dibakar ya. Itu untuk memperbaiki tadi tanah kita yang sudah lurus. Jadi monggo partisipasi panjenengan terhadap penggunaan pupuk organik sudah cukup bagus, utamanya yang pupuk cair, namun yang padat masih kurang, sehingga harapan kami bisa ditingkatkan. Jadi pupuk organik padat di toko-toko juga sudah banyak beredar. Jangan bikin sendiri juga bisa, nanti kita fasilitasi kalau memang dibutuhkan. Nah, kemudian untuk pupuk organik cair, hari ini kita akan mensimulasikan cara pembuatan pupuk organik cair yang sudah sudah. Itu ya, Pak ya. Untuk selanjutnya kita akan mensimulasikan cara pembuatan pupuk organik cair. Jadi ini adalah nitrobakter, Pak. Jadi
lagi ngetren Pak sekarang. Nitrobakter ini adalah bakteri pengikat unsur N dari udara. Jadi udara bebas ini itu banyak mengandung nitrogen. Tapi nitrogen ini harus diserap oleh tanaman itu dengan agen lain. Tanaman tidak bisa menyerap sendiri tanpa adanya agen. Agennya siapa? Termasuk salah satunya adalah nitrobakter, bakteri nitrobakter yang kita semprotkan ke lahan, ke tanaman, kemudian nanti dia berfungsi untuk menyerap nitrogen dari udara. Bayangkan kalau nitrobakternya banyak, sing kesedot akeh berarti jenengan sudah tidak butuh pupuk urea lagi. Apalagi sekarang pupuk urea sulit dan lain-lainnya. Sehingga nanti dengan penggunaan nitrobakter ini minimal bisa mengurangi penggunaan urea. Biasanya sekitar cukup pada 50 kilo karena jenengan sudah punya nitrobakter ini di dalam tanah maupun di dalam tanaman untuk bertugas mengikat unsur N dari udara. Nah, nanti bagaimana cara membuatnya? Kita simulasikan caranya. Ini jadi alatnya adalah jembung Pak. Kalau ukuran 5 liter biang itu bisa untuk membuat sebanyak 100 liter. Ya. Jadi 5 liter itu biang, untuk bakter biangnya 5 liter itu untuk membuat 100 liter nanti pupuk organik itu. Nah, ini bahan-bahannya adalah nitrobakter sebanyak 5 liter. Ya, ini barangnya bisa dicium Pak Imam. Baunya ya, baunya nyegrak sekali Pak. Ya. Kemudian bahan yang kedua adalah gula pasir. Atau kalau jenengan nggak ada gula pasir, bisa dipakai pohon molase Pak. Ya. Ukurannya piro? Kalau 5 liter nitrobakter, pohonnya cukup 1,5 liter. Tapi kalau jangan pakai gula, gulanya 2 kilo. Kemudian yang satunya lagi urea. Kalau ini 5 liter, ureanya cukup 4 kilo. Jadi gini Pak, 5 liter nitrobakter, urea 4 kilo, gulanya 2 kilo. Atau gula ini bisa diganti dengan pohon 1,5 liter. Ya. Kemudian caranya, semua ini bahan dimasukkan dalam drum yang sudah kita siapkan. Misalnya kita mau bikin 100 liter, drumnya muat 100 liter, masukin air 100 liter, kemudian semua bahan-bahannya dimasukkan. Atau dibalik, drumnya itu dikasih 3-4 liter saja, ini dicairkan dulu Pak. Jadi gula, urea diaduk ya, kemudian nitrobakter masuk diaduk, kemudian setelah itu baru ditambahkan air 1 penuh sebanyak 100 liter. Setelah itu diaduk tapi ke kiri Pak ngaduknya. Nah, itu teknik ya, nggak boleh ke kanan. Itu ngaduknya ke kiri berlawanan dengan arah jarum jam. Setelah semuanya homogen kira-kira ya 5 menit lah cukup. Itu kemudian ditutup rapat ember kita atau drum kita itu selama 1 minggu. Dalam waktu 1 minggu ini sudah akan menjadi nitrobakter yang baru seperti ini Pak. Dan ini sudah siap digunakan di lahan panjenengan, di tanaman panjenengan, juga bisa diperbanyak lagi. Jadi nitrobakter itu tumbuh Pak, hidup, sehingga hasilnya itu diperbanyak. Iya benar sih. Ya, jangan itu punya biang terus. Gitu. Jadi nanti harapannya setelah ini dipraktekkan, ya, kan jadi 100 liter nih. Nah terus itu dibagi-bagi, ya, dibagi-bagi anggota. Kira-kira satu anggota dapat 2,5 liter, bisa bikin 50 liter. Nah, jadi sudah bisa punya nitrobakter sebanyak 50 liter. Digunakan jangan sampai habis. Sebelum digunakan jangan misalkan untuk dibikin lagi. Terus kayak gitu Pak. Penggunaan untuk semprot itu 1 gelas per tangki, 200 cc per tangki, atau 2 cc per liter air. Jadi kira-kira cakupnya itu 1 gelas 1 tangki lah. Disemprotkan ke lahan atau ke tanaman panjenengan sudah. Cuman jenengan saya pesen ini terutama musim hujan ya dilihat perkembangan tanaman Pak. Kalau sudah subur ya direm. Ini cocoknya untuk musim kemarau. Tidak perlu kemudian musim hujan disemprotkan, tapi melihat kondisi tanaman gitu.
Cukup jelas ya Pak ya. Tadi cara-caranya cukup simpel. Kalau ini jenengan nggak usah beli Pak, berarti cuma beli urea, beli gula atau pohon. Biangnya itu dari sini saja, nanti diperbanyak. Pada saat fermentasi itu harus ditutup rapat atau terbuka? Tutup rapat ya. Jadi setelah selesai ditutup rapat, tidak boleh kita sinar matahari langsung. Jadi harus di tempat teduh. Biasanya kalau molase kan ada penguapan. Kalau pakainya molase itu biasanya ada penguapan. Ya itu memang di situ dibikin sehingga bakteri itu bisa tetap hidup karena untuk bakteri ini bisa hidup di tertutup maupun terbuka. Tapi jalan pembuatan untuk bakteri ini selama 1 minggu itu benar-benar ditutup rapat, tidak boleh kena sinar matahari, tidak boleh kena udara. Itu yang bisa kami sampaikan. Nanti setelah ini kita akan melaksanakan praktek bareng-bareng. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk anggota kelompok tani sumber pangan Desa Kupu, Kecamatan Wasari, dan harapan kami jenengan sukses dalam berbudidaya baik padi maupun bawang merah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.